para Dekavers, nah balik lagi dengan podcast kita Kata Dekave dengan hostnya Bila. Bila the Diva. Nah, episode ini kita kedatangan tamu yang sangat gaul barah. Dari Jaksel, sama lagi tidak bukan Ibu Rika Hindarmingga. Kenapa gue ikutan begini? Help me God. Nah, Ibu Rika ini termasuk dosen DKV UMB, betul Bu? Betul. Oke, mungkin boleh kenalan nama dan lain-lain dan kesibukannya. Halo, saya Rika. Saya mengajar di program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Mercu Buana. Saya ngajar apa? Saya ngajar mata kuliah Digital Film Production, Creative Writing, Proses Kreatif, dan Manajemen Studio Design. Selain mengajar, saya juga ada di dalam tim manajemen Good Script. Good Script itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang development story concept. Gitu deh kurang lebih. Itu kali? Iya, boleh. Terus. Oke, nah Bu Rika ini kan ngajar film ya, mata kuliah film. Nah, jenjangnya itu seperti apa sih Bu? S1-nya mungkin apa, gimana S2-nya? Oke, kalau background edukasi sih, aku apa saya ya? Apa aja senyamannya? Tadi kamu bilang diri kamu apa? Saya sih, Oke, tapi saya berarti. Oh iya. Oke, kalau gitu saya, background saya secara sekolah edukasi, saya gimana sih? Ada 2 orang nih soalnya. Oke, kalau secara background edukasi, saya sekolah S1-nya di IKJ, sinematografi, S2-nya di IKJ juga sih, seni urban dan industri budaya, dan saat ini doktoral kandidat di ISI Denpasar. Wih, keren banget ya, anak Bali parah. Bali banget, everyday is holiday. Berarti ini Ibu suka banget sekolah ya? Menurut kamu? Berarti suka banget. Sekolah itu menyenangkan, apalagi kalau sekolahnya di Mercu Buana. Spontan Desain komunikasi visual. Jualan. Oke, nah berarti Ibu nyaman banget ya Bu di film gitu. Kenapa sih Bu? Saya kan anak DKV ya Bu. Kenapa kita harus belajar film juga? Gitu. Oke, sebenarnya sih saya sebagai alumni lulusan sekolah film nggak terjun langsung ke dalam industri film layar lebar dan lain-lain, tapi saya masih ada di industri itu gitu. Jadi sebelum full time mengajar di Universitas Mercu Buana, justru saya lebih banyak bekerja di kantor-kantor advertising agency gitu. Dan sebenarnya di situ kepake banget ilmu filmnya dengan situasi periklanan. Nah, nyambungnya pada saat mengajar di Universitas Mercu Buana di DKV ada mata kuliah terkait audiovisual. Justru sebenarnya keilmuan basic tentang desain itu banyak saya pelajari secara otodidak dari teman-teman pada saat saya masih di agensi, dari Hotline, dari DBB, dari beberapa office agency lainnya kayak gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apa hubungannya digital film production dengan desain komunikasi visual? Relate banget. Kita nggak cuma bicara medianya gitu, kita nggak cuma bicara secara komunikasi visual. Komunikasi visual itu kan bisa terjadi dengan banyak proses gitu. Dari teks menjadi materi visual. Teks itu bentuknya bisa banyak. Teks itu misalnya bisa bentuknya story kemudian penerapannya kalau di kafe itu bisa banyak, ada ilustrasi gitu misalnya, ada film itu sendiri. Mungkin yang membedakan adalah mediumnya. Kalau misalnya ya ilustrasi nggak melulu outputnya akan ke animasi gitu kan. Nah, kalau misalnya film sudah pasti materinya adalah visual image gitu. Jadi visual image yang bergerak, moving image gitu. Jadi ya sangat relate. Dan menurut saya sih kalau di industri periklanan ya atau di industri film justru malah saat ini banyak kok alumni yang backgroundnya DKV, mereka jadi sutradara, mereka jadi art director, mereka ada di industri kreatif sebagai visualizer, yang nggak cuma visualizer gitu loh. Sutradara juga kayak gitu. Copywriting gitu-gitu? Copywriting, oke. Kalau yang copywriting sebenarnya kenapa saya juga mengajar mata kuliah penulisan kreatif? Penulisan kreatif itu, kamu pernah masuk nggak sih kelasnya penulisan kreatif? Masuk. Penulisan kreatif itu kan lo nulis apa aja sebenarnya gitu kan? Karena menulis itu kan sebuah proses ya. Ada banyak hal yang kita atur di dalam pikiran kita, kemudian jadilah outputnya dalam bentuk tulisan macam-macam deh. Mau bikin tagline gitu kan, atau mau bikin caption buat materi produk kamu gitu misalnya. Itu kan semuanya proses. Dan biasanya kalau di kelas justru saya nggak akan pernah bilang bahwa ini bagus, ini jelek. Semua tuh proses gitu, ada yang menonjol, iya. Buat saya sih seru. Yang paling seru itu kalau dalam copywriting atau misalnya penulisan kreatif adalah bagaimana sebuah kalimat pendek atau mungkin kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat jadi menarik gitu prosesnya.
relate lagi ke dalam digital film production, sebenarnya itu tadi mediumnya sih kurang lebih sama. Materi iklan itu terdiri dari berbagai macam teks, kemudian bagaimana kita menerjemahkannya menjadi materi visual. Dan masuk banget komunikasi visual. Berarti di kafe, anak di kafe tuh penting ya Bu belajar untuk copywriting itu? Penting banget kan? Penting nggak menurut kamu? Penting dong. Ya kan? Apa yang paling sering kamu pakai sehari-hari dengan copywriting? Misalnya, coba aku mau tahu. Jadi nanya nih. Iya. Kan Nabila backgroundnya di kafe juga. Iya, di kafe parah nih. Iya, di kafe. Nabila ini saya kenal dari zaman dia jadi mahasiswa ya, dan masih jadi mahasiswa. Iya. Itu diva of the divanya di kafe. Saya seneng-seneng, saya nangis-nangis. Wah, makanya gitu. Ya udah sekarang gini, aku tanya balik sama kamu deh. Karena kan sebenarnya ini juga feedback buat saya gitu kan. Sejauh apa sih sebenarnya ilmu-ilmu tersebut terrealisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Copywriting, di kamu kepakainya di mana? Penulisan kreatif lah kepakainya. Ini sih kadang kalau bikin caption gitu mungkin. Exactly. Iya. Semua orang saat ini kan terhubung dengan sosial media kan. Harus gitu menarik kan? gitu gimana caranya. Iya. Biar orang mau relate juga. mau kata-kata sedikit kata kemudian jadi kalimat pendek, orang makan notice dengan kalimat tersebut gitu. Sebenarnya fungsi penyederhanaannya creative writing tuh ya seperti itu. Yang paling panjang aja yang lebih luas lagi, kita akan melakukan riset gitu kan, untuk misalnya pengembangan cerita kita, riset yang seperti apa. Atau misalnya kamu udah melalui kelas studio 4 kampanye gitu kan, kampanye sosial. Kampanye sosial itu kan, wah risetnya kan sebenarnya nggak cuma sekedar googling, kemudian nyari tahu gitu kan. Ada banyak studi kasus yang kamu bisa lihat kemudian diterjemahkan, dibikin kayak gini deh kayaknya kalau kampanye sosial. Misalnya ada salah satu alumni nih, dia bikin film bikin film pendek, kampanye sosial sih konteksnya gitu ya, tentang pelecehan seksual. Dia menerjemahkannya tidak ekstrim gitu, tapi it's a common thing, it happen around us gitu, catcalling. Kalau kita lagi jalan, Bila kan diva gitu ya, kalau jalan kan pasti sesekali ada cuit-cuit kayak gitu-gitu. Kesel kan? Kesel. Pengen nonjok kan? Iya bener-bener. Kita bisa ngapain dengan kayak gitu? Maksudnya kita nonjok orang tengah jalan, masuk polisi gitu kan. Tapi sebagai anak desain kita punya media nih buat bikin awareness, buat menyuarakan, buat menyuarakan. Setidaknya kalau misalnya seluruh Indonesia nggak aware gitu ya, belum paling nggak teman-teman deh, adik-adik kelas gitu kan, bahwa don't do catcalling gitu kan misalnya. Atau misalnya hal lain yang bisa diterjemahkan adalah branding. Kalau saya di kelas periklanan biasanya kalau bikin materi branding tuh harus ada apa? Storytellingnya. Yes. Storytelling is in everyday our life gitu kan. Setiap hari tuh kita pasti akan terhubung dengan cerita. Mau datang ke sini aja kita ngelihat misalnya pengalaman saya gitu ya, mau datang ke sini membuat saya bersyukur dengan hidup saya dengan kenapa sih gini aja nih, rasanya hebat banget. Misalnya gini, saya lihat ada pemulung ya dengan gerobaknya, jadi saya bisa mendefinisikan dia pemulung dengan gerobaknya, terus ada anaknya gitu. Saya ngeliat anaknya berkebutuhan khusus secara fisik, kayak Down syndrome sih kayaknya, karena mukanya mongoloid gitu kan. Gila, kebayang gak sih if that happen to me gitu ya, hidup gue kayak apa ya? Biarpun saya punya banyak kenyamanan gitu dalam hidup saya, sementara mereka gitu misalnya, itu kan sebenarnya cerita. Kemudian dari cerita itu kan ada di dalam pikiran kita, kemudian tersimpan lah di memori kita gitu. Yang ternyata pada saat sebuah proses kreatif kita mau mengerjakan apa tuh suka keluar tuh pengalaman-pengalaman batin kayak gitu. Jadi kamu termasuk suka nongkrong sendirian gak sih? Enggak, kayak berasa aneh. Gak punya temen aja gitu ya. Saya suka soalnya nongkrong sendirian. Nongkrong sendirian, ngepoin sih nggak ngepoin ya. Misalnya di coffee shop gitu ya, duduk aja handphone gitu kan. Oh sering? Kayak kamu sering kayak gitu? Enggak. Aku sering. Ibu sering? Iya, ngamatin orang. Oh lah, anaknya film banget. Dari dulu. Tapi itu kamu tipe orang yang datang ke bioskop sendirian nggak? Enggak lagi. Aku soalnya datang sendirian ke bioskop kadang-kadang. Jadi sebenarnya yang menarik nih ya dalam ruang lingkup ini yang terjadi dalam keseharian saya dan kemudian bisa saya share juga ke mahasiswa adalah amatan. Kita tuh harus punya studi amatan. Sebenarnya nggak mesti lagi rame-rame juga bisa, cuma harus ada yang kita klik, kita save gitu kan. Adalah hal seperti itu nih. Misalnya kan
seiring perjalanan usia gitu ya, ada gap age gitu yang kadang saya nggak ngerti juga kenapa sih anak-anak sekarang suka banget pakai baju yang dulu zaman saya juga ada mini-mini gitu kan. Tapi ini sekarang terlalu ajaib mini-mininya dan ke mall. Hey, mall itu dingin ya. Saya nggak ngerti deh kenapa sih kalau ke mall mesti pakai kemben gitu ya dengan segala macam. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya pada saat mereka mau ke mall, saya yakin gitu, pikiran saya sendiri, analisa saya, pasti kan memadu padan dulu kan mikirin mau pakai baju apa. Suka atau enggak sebenarnya urusan orang lain. Saya nggak suka dengan gaya busananya sebenarnya juga, ya ini saya gitu. Tapi dari situ saya bikin amatan kalau saya mau bikin cerita gitu misalnya, ternyata anak-anak sekarang tuh model bajunya kayak gitu tapi penuh perhitungan di belakang. Celananya lebar, tapi atasannya kemben gitu kan. Dan di mall, dingin gak sih gua aja begini gitu. Kayak gitu. Tapi sebenarnya nyambungnya gitu sih, Bill. Atau sih. Nah, kan tapi seru sih. Cuman saya berarti Ibu sering banget sendiri untuk amati gitu, yang mengamati gitu-gitu. Ya kadang. Cuman kalau saya sih senangnya di motor kayak kayak hati-hati nabrak kalau kayak gitu. Enggak dong. Saya ingat banget pas pelajaran Ibu juga cerita storytelling gitu guys. Jadi pernah bahas, jadi ada orang terus kalau hujan pakai jas hujan dulu gitu-gitu. Ingat nggak sih? Iya. Oh, cerita jas hujan. Iya, bener jas hujan. Kalau dari perusahaan kreatif yang cerita jas hujan itu gini. Jadi ada ibu kos, ya punya suami lah ya. Dia pokoknya ada anak, pokoknya dia lagi di depan rumahnya, dia tuh marahin satu anak yang nggak pakai jas hujan ya kalau nggak salah, karena suaminya nggak pakai jas hujan kemudian sakit gitu. Oke. At the end pokoknya at the end si bapak ini jadi punya bisnis jualan jas hujan. Based on the story gitu bahwa jas hujan tuh penting banget. Dari mana sih gitu kan? Ya dalam kehidupan sehari-hari aja. Oke, bahas. Ini kan udah storytelling ya Bu. Mungkin kita mau bahas film. Wow. Berarti kalau Ibu nonton film, berarti mikir tuh gimana cara produksinya, post produksinya. Nah, boleh dijelasin prosesnya mungkin? Kadang sih kalau nonton film ya nonton aja gitu. Udah terbiasa. Kalau dulu sih mungkin kalau nonton film pakai beban. Katanya bagus, katanya jelek, bagusnya di mana. Sekarang mah nonton aja. Tapi ya mungkin seiring pengalaman juga kali ya. Begitu nonton aja, begitu selesai baru main tuh isi kepala. Dan segala macam ya. Nah, kalau ngomongin proses itu kan tadi sebenarnya kan proses ya. Di setiap tahapan desain kan juga ada proses gitu kan. Ada alur desain itu juga ada. Di filmmaking juga ada alurnya. Di antara praproduksi, di antara praproduksi, produksi dan post production itu sebenarnya di atasnya ada development. Yang paling lama sebenarnya dalam sebuah proses perancangan apapun itu adalah development proses. Nyari ide cerita gitu. Biarpun kita terhubung dengan banyak cerita, biarpun kita orang yang pandai bercerita, suka ngobrol, ide cerita tuh kadang begitu harus dikeluarin diem. Hai, kemana ide gitu kan? Setiap hari kita ngobrol gitu di development gitu kan. Nah, dari development ini kemudian banyak hal yang sudah biasa kalian lakukan tuh, riset gitu kan terkait dengan cerita. Kemudian dari riset terkait dengan cerita, kalau ceritanya adalah tentang seorang anak yang merasa kesepian, atau misalnya tema terakhir dia ada satu film mahasiswa yang bicara mengenai cyberbullying, berarti kan mungkin dia gamers gitu. Pasti kan kamu akan riset gitu kan, gamers tuh kayak apa sih tampilannya, kayak apa sih setnya, komputernya kayak apa sih, speknya seperti apa sih, apakah dia pakai headphone, apakah dia pakai headphone yang ada mikrofonnya, kemudian kursinya, apa segala macam, sebenarnya riset kayak gitu kan. Nah itu tahapannya dari development ke praproduksi. Sebenarnya tahapan yang paling lama itu di development dan praproduksi, karena kalau produksi itu cepat banget. Ibaratnya kita nyiapin tuh bisa 6 minggu atau 4 minggu atau 1 bulan gitu misalnya. Syuting cuma 2 hari. Syuting itu karena udah ada skripnya juga gitu. ya. Karena udah skripnya. Nah, skrip ini kan sebenarnya paling lama digodoknya. Kemudian post production juga mungkin bisa jadi akan lama gitu. Tapi bisa jadi juga cepat kalau misalnya syuting yang kayak gini gitu misalnya. Sepanjang itu terkonsep ya semuanya akan baik-baik aja. Yang akan jadi lama misalnya baru kepikiran harusnya shot ini ada sementara nggak ada. Kemana aja gitu kan. Ternyata ada trouble di teknis audio gitu misalnya atau beberapa hal lainnya. Jadi tahapannya sih kurang lebih sama seperti yang dilalui di dalam tahapan desain. Oke. Tahapan desain apa aja, Bil? Aduh, saya kayaknya udah lupa deh, Bu. Baru semester terakhir. Diva. Jangan panggil Diva dong, Bu. Diva should be smart. Queen. Nggak, enak aja. Ngatur saya kamu. Oke, berbicara dengan anak film. Nah, film lagi. Iya. Capek nggak sih Bu jadi anak film gitu? Mungkin ada trouble-nya atau punya story? Capek banget.
Gimana tuh capeknya? Makanya saya diem agak lama, karena capeknya masih berasa. Oh, Enggak gitu. Ada di dunia film, ada di industri film, satu yang pasti adalah tentang passion. Kamu mau jadi desainer kan juga passion gitu. Saya beruntung saya bisa merasakan dua ranah gitu kan. Belajar di filmmaking, di periklanan pun, di agensi pun juga sebenarnya saya terhubungnya di kreatif departemennya itu lebih ke produser. Jadi kalau mau syuting segala macam, saya yang menghubungkan banyak pihak, saya yang mengelola agar konsep yang ada, ngejagain konsep dari agensi diturunin ke production house. Itu pada saat nanti selesai hasilnya, selesai syuting si production house ini, kemudian masih on track secara konsep gitu. Jadi capek-capek banget karena kamu butuh kekuatan fisik. Saya nggak kebayang orang-orang nggak pernah tidur gitu kan, terus dan di lapangan. Kalau misalnya lokasinya enak, karena kan lokasi syuting nggak melulu di studio nyaman kayak gini iya, gitu. benar. Kalau di luar sana, kalau saya di lokasi, gimana? kalau lagi di luar di lokasi, kamu akan melihat saya pakai lengan panjang dengan topi piknik yang lebar banget. Oh iya? Beneran. Dulu masih takut hitam, sekarang sudah enggak gitu. Tapi bukannya seru ya Bu, kayak langsung Seru eksekusi pasti, gitu? seru sih pasti. Paling enak sebenarnya kepuasannya adalah begitu materinya jadi. Kamu deh pernah kan syuting buat mata kuliah digital film production gitu kan? Pasti kan terjadi banyak bukan pertentangan ya. Kekisruhan juga bukan, apa ya bahasanya? Banyak lah ya hal yang terjadi pada saat persiapan syutingnya, even sama syutingnya, even sampai dengan editing di post productionnya gitu misalnya. Tapi begitu film itu udah diserahkan, nggak pede ya. Film gue gini banget sih. Tapi sebenarnya tuh keren banget lagi. Emang ada kelemahannya sih kalau anak-anak DKV di kelas digital film production, kelemahannya cuma satu, directing. Tapi selebihnya secara konseptual oke. Kemarin itu ada pemutaran film kelas digital film production yang semester kemarin gitu ya. Itu keren-keren banget secara ide. Saya ngeliat lagi itu pameran ya kemarin ya? Pameran. Nanti aku minta titip masukin teasernya. Boleh banget. Gitu nggak, soalnya kalau misalnya kita lihat di mata kuliah digital film production itu ya, semester kemarin sih saya agak bebasin di ide. Biasanya kan saya minta kepada kalian kan yang terhubung dengan kampanye sosial, cerita pendek yang terhubung dengan kampanye sosial. Ya ini enggak. Bebas ya berarti? Bebas. Jadi ada film horor. Oh iya? Ini keren banget. Seru banget. Karena film horor itu kan gini, film horor, film komedi itu enggak, drama juga susah dibuat sih. Yang unsur drama, percakapan itu susah dibuat. Tapi horor itu kan harus orang harus gitu kan. Sama kayak komedi kan juga harus ger. Harus gimana caranya om? Saya nggak mungkin bikin film komedi pertama karena saya nggak lucu. Saya tuh garing banget gitu. Film garing nggak mungkin juga gitu. Siapa yang mau nonton film krik gitu kan? Orang kan harus ngasal lucu. Nah yang kemarin tuh seru-seru sih, dramanya oke. Ada yang pakai visual effect juga bagus banget. Jadi di antara adegan kayak gini nih, di-insert lah animasi. Kita juga lagi ngobrol tapi animasi yang bikin sendiri gitu. Yang kemarin sih Nawal itu keren-keren banget sih secara ide. Ya memang ada kelemahan, nggak bagus-bagus banget, tapi bagus. Kelemahannya adalah di directing tuh karena pada saat kita mengarahkan, sebenarnya nggak cuma ngarahin pemain. Nih kayak kita ngomongin satu bagian layar ini sebenarnya yang harus kita arahin tuh apa yang akan terlihat di situ. Letakin posisi bangku, baju yang mau dipakai gitu. Kayak gitu-gitu sih. Baru terbuka nih. Mau kuliah lagi di kelas. Nah, berarti Ibu kalau dari kecil gitu emang udah suka film? Emang bercita-cita jadi film? Suka enggak sih? Nggak tahu malah. Nggak tahu bahwa ada sekolah film aja waktu itu sampai SMA nggak tahu. Saya cuma suka motret sih. Saya suka fotografi. Oh, berarti dari SMA emang tujuannya emang mau kuliah apa sebenarnya? Jurnalistik. Jurnalistik masuk. It's true. Aku tuh waktu SBMPTN gitu ya, zaman kalian SBMPTN ya. Aku tuh ngejarnya kampus satu kampus negeri di daerah Bandung jurnalistik. Nggak masuk sih. Alah, jurnalistik. Masuk IKJ aja. Tadi aku kan kuliah di Institut Kesenian Jakarta di IKJ. Tadinya aja pengen masuk fotografi. Terus? Ada jurusan film. Oh jadinya ada TV belok. gitu kan. Aku belok kanan dikit lah, masih satu komplek gitu kan. Gak masalah. Satu komplek. Fotografi, karena basicnya aku foto. Suka banget foto. Nggak terlalu terfasilitasi sih, jadi pengen banget dulu ya. Pengen banget dulu tuh SMA kan. Aku nggak ikut ekskul fotografi karena nggak punya kamera bagus. Oke. Harus punya kamera dulu sih. Tapi emang nggak diwadahin, maksudnya nggak disediain dari sekolah? Iya. Sekolah negeri nggak ada.
Jadi kalau ada ekskul fotografi, ya udah, lo harus punya device lo sendiri, alat lo sendiri, equipment lo sendiri. Enggak, tapi dulu sih kalau lihat pameran foto ya, dulu aku suka banget. Dulu tuh saya suka banget ke Galeri Antara di Pasar Baru. Jadi lebih ke foto jurnalis. Jadi kalau sekolahnya jurnalistik bukan berarti nulis-nulis juga. Saya mau jadi foto jurnalis. Tadinya gitu. Cita-cita tuh dulu. Tapi nggak diarahin mungkin sama orang tuanya gitu, jangan ngambil jurnalis gitu atau gimana? Dari sih dulu orang tua tuh nggak kayak orang tua kamu, zamannya saya jadi orang tua juga gitu, yang membebaskan kepada kalian, memberikan arahan segala macem. Dulu mah terserah lo juga udah bagus gitu. Oh itu tapi cukup ya. sih, karena bapak ibu saya cukup fleksibel membolehkan anaknya masuk ke perguruan tinggi yang nggak biasa gitu loh, nggak ada tentangan apa-apa. Saya sih nggak jadi fotografer sekarang, tapi masih suka motret. Oh, nah S2 juga ngambil apa Bu? Kalau S2? Kalau S2 aku tuh di KJ Seni Urban. Seni Urban itu kesenian urban, apa ya? Gimana itu? Saya nggak paham. Nggak, pokoknya sebenarnya gini, di S2 itu kalau di KJ itu seni urban dan industri budaya. Kebagi dua jurusan, penciptaan dan kajian. Nah pada saat itu saya mengambilnya yang penciptaan. Nah pada prosesnya, karya yang dihasilkan adalah karya kolaborasi. Jadi ada teman saya dari jurusan musik, dia menjadi music directornya, kemudian saya ke komponen. Jadi kita bikin pertunjukan, bikin pertunjukan musik di Bentara Budaya Jakarta, keroncong orkestra dengan seratusan musisi gitu kan, keroncong tapi musisinya anak-anak sekolah musik. Saya mengisi komponen multimedia di dalam area panggung, kolaborasi deh. Oke, terus kan Ibu anak film banget Ibu. Ya kan? Iya dong, film banget. Terus kenapa terjun jadi dosen DKV? Kenapa nggak jadi dosen film? Atau gimana? Iya, ternyata kerja lapangan itu melelahkan buat saya. Kondisi fisik tiap orang beda-beda. Saya tuh penyakitan, hipertiroid gitu, jadi nggak boleh capek-capek banget. Tapi kan ilmu sebisa mungkin bermanfaat buat orang banyak. Jalannya dibukakan menjadi dosen. Emang dulu pengen jadi dosen juga. Selain jadi fotografer, pengen juga jadi guru TK. Guru TK, ngambil film. Iya, kan ada film anak-anak. Oh, dulu aku punya obsesi juga. Begitu mau sekolah film ya, obsesinya adalah bikin film anak-anak. Nggak kesampaian. Oh, film ujiannya film anak-anak. Film ujiannya. Oh iya? Susah ngederek anak-anak, sumpah. Kan percil-percil tuh. Banget. Aduh, menggemaskan. Bikin susah di lapangan. Berarti enak ya, jadi dosen enak nggak Bu? Seru sih, ketemu kamu gitu kan, ketemu rekan-rekan yang asik, mahasiswa yang mukanya serius tapi ternyata dia santai. Jadi gitu awet kan. muda nggak sih Bu kalau jadi dosen? Jamu kali ya, awet muda. Jamu. Nggak, tapi menyenangkannya satu, nggak tahu ya, jadi dosen itu kan kayak ilmu tuh jangan berhenti kebermanfaatannya aja. Ilmu saya mungkin segini-gini aja gitu kan. Ya berusaha tetap update sih, makanya sekolah lagi atau misalnya ikut short course atau melibatkan diri di banyak aktivitas, tidak menutup diri, itu kan sebenarnya bagian dari self improvement gitu kan. Tapi yang paling terpenting adalah bisa membagi ilmu, nggak kayak gitu juga ya. Menyenangkan gitu loh, menyenangkan ada dalam satu situasi dan berdiskusi. Jadi nggak tahu, mungkin karena pada dasarnya suka ngoceh aja gitu ya, ngoceh kayak kamu kan suka ngoceh aja. Jangan-jangan aku melihatmu 15 tahun lagi jadi dosen. Amin. Dulu aku juga gitu kali. Oh iya? Kita jadi nggak kebayang juga. Tapi kan Ibu jadi dosen dan juga punya good script. Aku tim manajemen di Good Script. Iya. Lebih nyaman mana? Ayo. Kalau lebih nyaman sih simbiosis mutualisme ya. Aku nggak bisa bilang kalau suruh pilih salah satu, pilih yang mana. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Mencoba memparalelkan aja. Mungkin kalau di Good Script karena I'm a part of it gitu ya, ada fleksibilitas waktu yang masih memungkinkan. Mungkin kalau Good Script punya orang lain dan aku pegawai di situ, jadi beda gitu kali ya. Jadi ini saling mengisi sih. Dan banyak hal yang bisa aku kembangin juga di classroom, di Good Script Classroom. Ini dari aku jadi aku notice banget deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Okay. Karena di Good Script pun sebenarnya aku tuh nggak melulu di penulisan skenario, itu udah ada timnya.
Jadi ada tiga line up bisnis di Good Script. Satu writers room, memang yang terkonsep untuk membuat cerita-cerita dan segala macam. Satu lagi yang berhubungan sama publishing. Jadi banyak cerita yang kemudian diterjemahkan dalam konteks nanti akan jadi buku. Kemudian turunan produk lainnya tuh ada podcast story gitu. Follow deh IG-nya Good Script deh. Boleh ya bos. Yang terakhir adalah classroom. Line up bisnis ada 3 tadi. Nah, main core aku tuh udah di classroom. Jadi nantinya mau harapannya sih sekarang namanya juga orang selalu punya pengen lah ada script writing academy gitu misalnya. Bisa masuk deh teman-teman dari sini ke Good Script ya. Good Script dan banyak lah. Oke, mungkin Hot. Ini kan udah pembahasan udah panas ya. Mungkin boleh Bu diceritain pengalaman nih suka duka jadi anak kuliahan film. Ya elah udah lupa kali udah lama. Udah lupa ya? Enggak. Tapi satu hal yang aku inget tuh gini ya. Kalau misalnya orang bilang bahwa masa SMA adalah masa paling indah, enggak di gue. Lebih enak kuliah. Kenapa tuh? Tahu ya, mungkin karena bukannya anak kuliah tuh ya udah masing-masing. Gak juga ya. Justru nih ya, aku sih nyaranin kalian untuk mingle dengan orang banyak fakultas di sekitar sini karena ternyata until today gitu ya. Networking terbanyak tuh dari kuliah. Dan dalam ruangan lingkup pekerjaan ya, karena kan pekerjaannya ada di ranah industri kreatif ya, ketemu teman-teman kuliah gitu. So kuliah tuh gokil banget, lucu, nyebelin, sakit-sakit, mesti gini. Ih banyak banget kejadian-kejadian yang ajaib gitu ya. Apa yang paling gue ingat? Pernah nakal nggak? Maksudnya nakal pasti kuliah gitu. Lah. Mumpung masih muda, untung cepat disadarkan. Oke. Nggak, karena waktu itu nggak bisa nakal-nakal banget. Aku dipegangin mobil. Oh, oke. Jadi kalau mau Mabora gitu, mobilnya kenapa-kenapa, nanti gue dicabut mobilnya. Tuh kan guys, anak gaul parah nih. Gak bisa, aku mendingan jadi gini, kalau temanku lagi party gitu ya, kamu tau gak aku ngapain? Aku jadi supir ambulans, nganterin teman aku gitu kan. Itu, tapi di situ justru seiring perjalanan waktu gitu ya, kalau gue dulu gak dipegangin mobil sama bokap, nanti gue hancur banget gitu kan. Cuma gak mau kehilangan fasilitas aja gitu, karena bapakku galak banget. Oh iya? Galak, asik, ganteng, almarhum sih. Oh. Baik hati. Aku rindu. Tapi kan ibu maksudnya tetap dibebasi untuk memilih mana jurusannya gitu. Iya. Kamu juga kan? Kok kayaknya enggak gitu sih? Aku jadi sedih. Kalau saya enggak sih, saya dulu pengennya arsitek, cuman kayak saya juga masih ragu sama diri. Pacar aja arsitek kalau kayak aduh, gitu. saya enggak deh, enggak mau. Single kan? Iya, single nih guys. Single and available. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir Bu buat penutup. Nah, terakhir cepat aja. sekali. Nah, buat anak SMA atau SMK yang mau masuk, kenapa DKV UMB tuh jadi pilihan yang cocok? Cocok sekali. Kenapa tuh? Gini, pertama mungkin kalau orang mau masuk ke perguruan tinggi ya, atau siapa mau masuk ke anak perguruan tinggi, atau kita mau milih perguruan tinggi, kan biasanya kita akan lihat apa aja sih yang bisa kita masukin. Misalnya ternyata nggak banyak loh orang tahu tentang DKV gitu kan. Bener. Karena kan yang paling common adalah kedokteran lah, bahasa lah, apa kayak gitu kan, teknik, Vkom gitu misalnya. Bener banget, karena bapak saya juga nggak tahu DKV. Iya makanya sebenarnya tuh nggak, ya, biarpun desainer tuh seluruh dunia pasti punya desainer gitu kan. Tapi yang paling khusus adalah gini, mungkin DKV di Mercu Buana sendiri juga memang harus show off sih ya, bahwa ada satu program studi yang cukup menonjol sih. Flexing nggak ya kalau bilang cukup menonjol? Enggak sih, tapi kan kita keren emang. Kayaknya harus dimulai dengan pertama, nggak semua orang pengen jadi desainer. Desainer tuh mungkin sampai hari ini bukan sebuah pekerjaan yang cukup umum gitu ya buat banyak orang tua, tapi pekerjaan ini sangat menjanjikan. Ada di dalam dunia desain, ada dalam industri kreatif, itu peluangnya tuh banyak banget. Karena memang seseru itu kita akan mengalaminya. Pun juga nggak semudah itu gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya pertanyaannya adalah kenapa DKV UMB cocok buat kalian gitu kan. Pertama, lokasinya cukup strategis. Betul sekali. Kemudian mungkin dilihat dulu, kalian bisa ngelihat gitu, kalian bisa lihat, bisa dicek galeri FDSK ya, iya, galeri fdsk.mercubuana.ac.id. Di situ tuh terpampang hasil karya akhir, tugas akhir mahasiswa. Jadi ketahuan nih output akan seperti apa aja mesti dipelajari. Pun setahu saya DKV juga websitenya aktif ya bos? Aktif bang. Oke, ada websitenya DKV tuh DKV UMB. Iya kan?
Di kafe. Ya itu. Oh iya, Nanti di ada di belakang lah ya. Cek website-nya deh. Pelajari gitu ya, pelajari, cari tahu apa yang akan dipelajari di situ. Jadi balik lagi tadi cocok apa enggak, apa bagus apa enggak? Iya, kenapa di kafe UMB jadi pilihan yang tepat untuk kuliah? Saya sih yakin ya, mereka yang udah masuk ke DKV itu bukan yang dipaksa, jarang saya hampir, mungkin ada tapi saya nggak pernah nemu yang masuk ke fakultas desain milih DKV itu dipaksa orang tuanya gitu. Ini aja, pasti biasanya anaknya yang mau. Jadi dengan anaknya yang mau, dengan kalian yang mau, kalian akan cari tahu biasanya. Dan akan lebih settle aja. Dan jadi menarik, sebenarnya lokasi itu sosol ya, lokasi di mana aja pasti akan kita kejar. Materinya sih cukup menarik buat saya gitu. Kurikulumnya selalu berkembang dan kita akan selalu terhubung ke industri, networking terutama. Bisa dicek juga sih gitu kan, di mana aja posisi alumni-alumni DKV UMB. Betul. Bentar lagi Bila ada di alumni di Pixar gitu misalnya. Bila ada di Pixar. Kamu mau jadi apa sih? Kamu targetnya apa sih? Targetnya jadi apa? Targetnya mau ngantornya tuh apaan sih? Jadi apa aja sih Bu saya? Sebenarnya saya lebih ke konten kreator mungkin. Berarti lebih ke digital agency gitu kali ya. Tapi hampir semua kantor butuh kok konten creator gitu kok, butuh kok. Iya, bukan butuh. konten creator sih, tapi yang ngelola digital, Sosial media, iya benar-benar. Digital. Karena kan branding mereka untuk di sosial media. Nambah-nambah lah ilmunya. Udah? Udah sih. Bentar banget. Ketik komentar, Burika lagi gitu. Bentar banget sih. Lagi dong, Bos. Ya, nanti ya Bos. Oke, itu dia pembahasan kita episode kali ini bersama Ibu Rika Hindra Ruminggar. Pembahasan tentang digital film production dan juga pengalaman Bu Rika ketika melaksanakan film praproduksi dan juga postproduksi. Nah, buat kalian yang mau lihat-lihat episode selanjutnya, kalian bisa cek Instagram kita, TikTok kita, dan juga YouTube kita di Para DKV UMB. Mungkin kita hai dulu apa gimana? Apa Ibu mau buat kata-kata? Kata-kata apa gitu? Kata-kata hari ini? Coba pantun, aku bagian mantap. Pantun, saya nggak bisa lagi Bu. Kata-kata aja. Cicak-cicak di dinding, jangan marah just kidding. Kalau tadi nggak asik, ya namanya juga bercanda. Sampai jumpa lagi di Kata DKV. Bye!